Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Tantangan dan Strategi Perawat dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. Baik, memasuki latar belakang dari makalah kami ini adalah perubahan iklim meningkatkan kejadian banjir, kekeringan, dan juga suhu ekstrim yang berdampak pada naiknya kasus penyakit infeksi, gangguan pernafasan, dan juga penyakit tropis seperti dengue dan malaria. Dampak ini lebih berat bagi kelompok rentan dan juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat melalui stres dan trauma bencana akibat perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih mengalami gangguan operasional dan belum memiliki strategi adaptasi yang optimal. Nah, perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peran yang strategis dalam pelayanan klinis, edukasi, dan juga penguatan ketahanan komunitas. Namun, keterlibatannya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih terbatas karena minimnya pelatihan dan juga fokus pendidikan yang lebih menekankan respon saat terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perawat melalui pendidikan dan juga pelatihan berbasis perubahan iklim sangat dibutuhkan agar sistem kesehatan lebih tangguh. Baik, selanjutnya memasuki kerumusan masalah. Pada makalah kami kali ini, kami mengangkat 2 masalah yang kami bahas. Yang pertama itu, bagaimana tantangan perawat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, bagaimana bentuk strategi keperawatan yang dapat diterapkan pada tingkat individu, komunitas, dan juga institusi kesehatan untuk menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim. Dan tujuan dari makalah kami ini adalah yang pertama, mendeskripsikan peran dan juga tantangan yang dihadapi perawat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi strategi keperawatan yang dapat diterapkan pada tingkat individu, komunitas, dan juga institusi kesehatan dalam menghadapi risiko kesehatan yang berbasis iklim. Baik, kita lanjut ke 1.4, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, menambah referensi ilmiah tentang peran perawat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu yang kedua, memperkuat teori keperawatan preventif dan promotif, terutama terkait risiko kesehatan akibat cuaca ekstrim dan bencana. Lalu yang ketiga, menghasilkan kerangka konseptual untuk intervensi keperawatan berbasis lingkungan. Lalu yang keempat, menjadi dasar pengembangan kurikulum keperawatan yang berorientasi pada kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Lalu yang kelima, mendukung penelitian lanjutan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di bidang kesehatan. Lalu yang terakhir, yaitu yang bagian ke-6, menghubungkan keperawatan dengan ilmu lingkungan dan kebijakan kesehatan secara multidisipliner. Baik, kita lanjut ke manfaat praktis bagi perawat, meningkatkan kemampuan edukasi, deteksi dini, dan kesiapsiagaan bencana terkait perubahan iklim. Sedangkan bagi institusi kesehatan, menjadi dasar SOP bencana dan cuaca ekstrim serta mendorong fasilitas yang lebih ramah lingkungan. Bagi pemerintah, mendukung penyusunan kebijakan kesehatan terkait perubahan iklim dan penguatan sistem kesehatan. Bagi pendidikan keperawatan, menjadi acuan kurikulum dan pelatihan kebencanaan bagi mahasiswa keperawatan. Lalu yang terakhir, bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman risiko iklim dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana. Baik, kita lanjut ke 1.5, yaitu ruang lingkup. Makalah ini akan membahas berbagai tantangan dan strategi perawat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang mencakup edukasi kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit terkait cuaca ekstrim, serta keterlibatan perawat dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Selain itu, tulisan ini juga berfokus pada peran dan tanggung jawab perawat dalam meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat
termasuk kerjasama dengan institusi kesehatan, pemerintah, dan lembaga pendidikan keperawatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, kajian teori 2.1 konsep perubahan iklim. Isinya memuat perubahan iklim akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menurut IPCC 2023, memengaruhi keselamatan melalui peningkatan penyakit infeksi, peningkatan suhu, cuaca ekstrim, gangguan pernafasan, dan dampak psikologis menurut Handayani DKK 2024.2 dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan tropis, rentan terhadap perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi dan penyakit tropis menurut Siswanto 2025, Fitriah dan Haryani 2022. Bencana seperti banjir juga berdampak kepada kesehatan mental masyarakat menurut Handayani DKK 2024, sehingga diperlukan respons kesehatan yang lebih komprehensif. Baik, dilanjutkan dengan saya di bagian kajian teori 2.3 peran perawat dalam konteks perubahan iklim. Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar dan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perawat memiliki peran strategis dalam mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Peran ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga advokasi dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari resiko berbasis iklim. Yang pertama, kita dapat melakukan peran promotif, yaitu edukasi PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih, penggunaan air bersih, pengolahan sampah, pencegahan penyakit berbasis iklim. Yang kedua, preventif, surveillance penyakit berbasis iklim, pemantauan risiko lingkungan, kesiapsiagaan dalam bencana, deteksi dini penyakit emerging. Yang ketiga adalah peran kuratif. Kita dapat melakukan penanganan penyakit ISPA, diare, penyakit kulit, masalah mental akibat perubahan iklim. Yang keempat adalah peran rehabilitatif, dukungan pemulihan fisik dan mental korban bencana alam atau bencana lainnya, atau pemantauan jangka panjangnya. Yang kelima adalah peran advokasi. Perawat dapat mendorong kebijakan kesehatan yang ramah lingkungan, penerapan green hospital, serta peningkatan kesiapsiagaan perubahan iklim di fasilitas kesehatan. Baik, memasuki teori keperawatan dan kesehatan lingkungan yang mendukung. Yang pertama ada model ekologi kesehatan, yaitu pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual terhadap kesehatan. Yang kedua ada teori promosi kesehatan, yaitu perubahan perilaku untuk mencapai kesejahteraan holistik. Yang ketiga ada One Health, yaitu kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling terkait. Yang keempat ada Nursing Environmental Health, yaitu kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual. Baik, sekarang memasuki ke konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang pertama adalah mitigasi, yaitu mengurangi emisi efisiensi energi, pengelolaan limbah, green nursing, dan edukasi gaya hidup rendah karbon. Kedua adalah adaptasi, yaitu kesiapsiagaan bencana, deteksi dini penyakit, perlindungan kelompok rentan, dan edukasi saat cuaca ekstrim. Sekarang memasuki ke kebijakan kesehatan terkait perubahan iklim, yaitu RAN-API, adalah adaptasi perubahan iklim. Ini adalah strategi nasional penanganan dampak perubahan iklim sektor kesehatan di Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon. Kebijakan ini memperkuat peran tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam mitigasi dan adaptasi. Metode yang digunakan dalam makalah ini berbasis studi pustaka dengan penulisan yang terarah melalui kata kunci terkait perubahan iklim, kesehatan lingkungan, serta strategi mitigasi dan adaptasi keperawatan. Sumber yang ditemukan diseleksi secara kritis untuk memastikan relevansi dan kredibilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan mengintegrasikannya ke dalam pembahasan yang sistematis. Proses ini memastikan bahwa penulisan disusun secara terstruktur dan sesuai standar penulisan ilmiah. Sekarang kita masuk ke bab 4 yang membahas tentang tantangan dan strategi yang dihadapi perawat Indonesia dalam proses tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh perawat terhadap perubahan iklim. Jadi,
Meskipun perawat memiliki peran penting, ada beberapa hambatan yang membuat penerapan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum maksimal. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan kompetensi dan pelatihan. Saat ini, pelatihan yang diterima oleh perawat lebih berfokus pada tanggap darurat setelah bencana. Sementara, kemampuan terkait pencegahan, mitigasi, dan konsep green nursing masih terbatas. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara pengetahuan klinis dengan pengetahuan tentang dampak kesehatan dari perubahan iklim. Tantangan yang kedua, ada peningkatan beban penyakit tropis dan masalah mental. Perubahan iklim juga meningkatkan penyebaran penyakit tropis seperti dengue, malaria, dan leptospirosis. Selain itu, bencana alam seperti banjir tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga psikologisnya, seperti stres dan trauma. Kondisi ini menuntut perawat untuk memiliki keterampilan tambahan dalam penanganan infeksi dan pelayanan psikososial. Lalu tantangan yang terakhir adalah lemahnya infrastruktur dan dukungan sistem kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan, terutama yang berada di wilayah pesisir, rentan terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, kebijakan dan kurikulum pendidikan perawatan belum sepenuhnya memasukkan isu perubahan iklim sehingga lulusan masih kurang siap untuk menghadapi dampaknya. Saya simpulkan, dari ketiga tantangan tersebut dapat kita lihat bahwa perawat membutuhkan dukungan pendidikan, pelatihan, serta kebijakan yang lebih komprehensif agar mampu berperan maksimal dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Setelah memahami pada bagian sebelumnya di bagian tantangan pada 4.1, selanjutnya kita masuk ke bagian 4.2, yaitu strategi keperawatan multitingkat dalam menghadapi resiko kesehatan akibat perubahan iklim. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama ada strategi tingkat individu. Pada strategi ini berfokus pada promotif dan preventif. Di sini ada edukasi adaptif berbasis perilaku sehat. Maksudnya itu, perawat berperan penting dalam memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Contohnya seperti penyuluhan tentang pencegahan heatstroke saat terjadi gelombang panas. Nah, yang kedua ada deteksi dini dan pemantauan khusus. Jadi maksudnya itu, perawat berperan penting dalam mendeteksi dan memantau terkhusus pada kelompok yang rentan terkena, seperti kelompok lansia, anak-anak, serta orang yang terkena penyakit diabetes. Karena orang yang terkena penyakit diabetes ini rentan terhadap kelembapan udara serta suhu. Nah, masuk lagi ke strategi yang kedua. Yang kedua ini strategi tingkat komunitas. Pada strategi ini berfokus pada adaptasi dan rehabilitasi. Nah, di sini ada penguatan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Jadi, maksudnya itu, perawat memastikan masyarakat tentang kesiapan mereka dalam menghadapi bencana, baik melalui pelatihan, edukasi, serta simulasi. Nah, terus yang kedua ada integritas konsep One Health. Jadi, pada bagian ini, perawat itu berkolaborasi dengan sektor pertanian, peternakan, serta sektor lingkungan untuk memantau penyakit zoonosis yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada dukungan psikososial jangka panjang. Pada bagian ini, perawat itu berperan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana, agar mereka dapat pulih secara mental dan sosial. Masuk ke strategi yang ketiga, ada strategi tingkat institusi dan kebijakan. Pada strategi ini berfokus pada mitigasi dan advokasi. Di sini ada green nursing dan implementasi green hospital. Jadi, maksudnya itu perawat memimpin upaya mengurangi dampak lingkungan terhadap di tempat kerjanya. Nah, selanjutnya ada advokasi integritas kurikulum. Pada bagian ini, perawat mendorong agar isu kesehatan dan perubahan iklim masuk ke dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengembangan SOP ketahanan iklim. Jadi, perawat itu memastikan fasilitas kesehatan memiliki SOP yang siap dalam menghadapi dampak cuaca ekstrim dan bencana. Nah, dari ketiga strategi tersebut dapat kita lihat bahwa perawat memiliki peran penting tidak hanya memberikan pelayanan langsung, tapi juga dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di sistem pelayanan kesehatan.
Dengan pendekatan yang terstruktur dari individu, komunitas, hingga kebijakan, perawat dapat berkontribusi secara maksimal dalam menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim. Baik, masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Dari penjelasan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, ditandai dengan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi yang memicu peningkatan penyakit infeksi tropis, seperti dengue, malaria, dan gangguan kesehatan mental. Di sini, perawat memiliki peran strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui fungsi promotif, preventif, kuratif, dan advokasi. Namun, seringkali peran ini terhambat oleh keterbatasan kompetensi, peningkatan beban kerja, dan kurangnya dukungan infrastruktur sistem kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas perawat secara sistematis melalui strategi multitingkat yang mencakup edukasi adaptif di tingkat individu, penguatan kesiapsiagaan di komunitas, hingga implementasi grand nursing dan advokasi kurikulum di tingkat institusi, demi memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dan menjadikan sistem kesehatan di Indonesia lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Baik, untuk memperkuat peran perawat dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, disarankan yang pertama, bagi perawat harus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan khusus seperti grand nursing, manajemen bencana, deteksi penyakit tropis, dan secara konsisten menerapkan edukasi kesehatan di komunitas. Yang kedua, bagi institusi kesehatan. Institusi kesehatan wajib menyusun dan mengimplementasikan SOP ketahanan iklim, termasuk kesiapsiagaan bencana, dan mendorong inisiatif Grand Hospital. Yang ketiga, bagi pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran untuk pelatihan serta pengembangan infrastruktur daerah rentan, sekaligus mengintegrasikan isu iklim ke dalam kurikulum keperawatan nasional. Yang keempat, bagi institusi pendidikan harus merevisi kurikulum dengan fokus pada simulasi praktis manajemen bencana dan kesehatan lingkungan. Yang terakhir, bagi masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam program edukasi dan mengadopsi perilaku ramah lingkungan sebagai bentuk mitigasi mandiri, sehingga secara kolektif memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan lingkungan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.